Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, bila mana hati kita menuduh kita, Allah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Tertulis di dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 20. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Aku bersyukur kepada Dia, yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ayat di atas terambil dari kitab Kisah 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Hatiku menuduhku. Kata bijak Alkitab hari ini adalah pengakuan dosa kepada Allah selalu diikuti oleh pengampunan darinya. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, apakah Anda kadang-kadang merasa bersalah dan tidak layak karena sesuatu yang Anda lakukan bertahun-tahun lalu?
Anda sudah mengakuinya dan memohon supaya Allah mengampuni Anda, tetapi ingatan itu masih saja menghantui Anda. Saya berempati dengan Anda. Saya juga masih diliputi perasaan bersalah jika saya teringat kembali bagaimana saya gagal menolong seorang perempuan tua yang tak mempunyai anak ketika saya masih belajar menjadi penginjil. Ia adalah pengunjung tetap toko tempat saya bekerja paruh waktu. Setelah beberapa waktu, saya menjadi sahabat dan penasihat rohani bagi wanita itu dan suaminya. Saya bahkan memimpin pemakaman suaminya. Ketika saya pindah ke kota lain untuk kuliah teologi, saya kehilangan kontak dengannya. Sebenarnya saya berniat menghubunginya, tetapi saya terus menundanya. Sampai akhirnya, suatu hari saya membaca berita kematiannya. Saya diliputi kesedihan dan mengakui dosa saya kepada Allah. Lebih dari 30 tahun setelah Paulus bertobat, ia berbicara tentang saat ketika ia menjadi seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas. 1 Timotius 1 ayat 13, ia bahkan menyatakan dirinya sendiri sebagai orang yang paling berdosa. Namun, ia berkali-kali bersuka cita dalam kepastian bahwa ia adalah pendosa yang diampuni. Allah, yang lebih besar daripada hati kita dan yang sungguh-sungguh mengenal kita, 1 Yohanes 3 ayat 20, telah mengampuni kita untuk dosa-dosa yang sudah kita akui. Kita dapat mempercayainya. Apakah arti berdamai dengan Allah? Sebelum kita dapat memahami konsep berdamai dengan Allah, kita harus menyadari bahwa umat manusia dalam keadaan alami kita adalah musuh Allah. Ini terjadi karena kita telah diwariskan sifat yang berdosa dari leluhur pertama kita, Adam dan Hawa. Kita dilahirkan dengan kecenderungan menyenangkan diri dan menjadi Tuhan dari kehidupan kita sendiri. Sifat atau kodrat pemberontak ini selalu menempatkan kita dalam posisi berseberangan dengan Sang Pencipta kita yang sempurna. Sifatnya yang adil tidak dapat mengabaikan dosa. Keadilan menuntut hukuman. Kita tidak dapat mengadakan perdamaian dengan Allah atas upaya pribadi kita karena upaya terbaik kita hanyalah bagaikan kain kotor jika dibandingkan kekudusannya. Jadi, dalam keadaan berdosa kita tidak mungkin diperdamaikan. Kita tidak mungkin berdamai dengan Allah, apapun yang kita perbuat. Allah telah berinisiatif menempuh jalur perdamaian dengan kita. Melalui cara mengutus putranya ke dunia, Yesus hidup secara sempurna. Penyalibannya melunasi hutang hukuman atas dosa semua orang yang hendak percaya padanya. Dan kebangkitannya menjamin pembenaran kita di hadapan Allah. Yesus adalah Raja Damai, dan Ia yang mendatangkan damai dengan Allah bagi kita. Oleh karena itu, pesan keselamatan di dalam Kristus dijuluki sebagai Injil Damai Sejahtera. Ucapan para malaikat kepada para gembala pada malam Natal pertama berbunyi, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Siapakah yang berkenan kepadanya? Perkenanan dan damainya berdiam di atas mereka yang telah menerima Putra Allah melalui iman. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai dengan Allah mengandung arti bahwa hutang dosa kita yang besar telah dilunasi dan Allah menganggap kita benar. Kita sudah bukan lagi musuh, melainkan anak yang dikasihi.
Kodratnya yang kudus dapat bersekutu dengan kita karena Ia melihat kita di dalam Kristus. Damai dengan Allah berarti bahwa hati nurani kita telah dibersihkan. Rasa bersalah yang menenggelamkan kita telah tiada, karena dibebankan pada Yesus di atas salib. Rasa malu yang kita rasakan atas segala perbuatan jahat kita telah dipikul oleh Yesus. Allah Bapa mengadopsi kita sebagai anak-anak-Nya dan mengundang kita untuk, dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, guna bersekutu dengannya dan menyampaikan keinginan kita. Bagi orang Kristen, memelihara rasa damai dengan Allah mengaratkan supaya semua dosa dan kegagalan kita diakui padanya. Mengakui dosa kita berulang kali tidak mendatangkan kedamaian dengan Allah. Yesus telah memperdamaikan kita yang percaya padanya dengan Allah Bapa di atas kayu salib. Orang yang lahir baru sejati hidup dengan sikap bertobat senantiasa sehingga dosa tidak akan berakar dan mencemarkan mereka lagi. Dosa yang belum diakui melukai persekutuan penuh sukacita di antara para anak Allah dengan Sang Bapa. Damai dengan Allah juga memampukan orang Kristen sehingga dapat hidup tanpa rasa takut akan kematian dan kekekalan. Harapan kita aman dalam pengetahuan bahwa Yesus telah melakukan segala sesuatu yang diperlukan demi membenarkan kita dengan Allah. Nafas terakhir kita di bumi adalah nafas pertama kita di surga. Roh Kudus telah diberikan pada kami seperti kartu jaminan, sebuah kepastian bahwa peristiwa yang lebih agung akan terjadi. Pada saat ini, Roh Kudus tinggal di dalam kita demi membimbing, menuduh, menghibur, dan memperingati kita akan pengorbanan Yesus bagi kita. Manusia diciptakan untuk hidup berdamai dengan Allah. Dosa telah merusak damai itu dan terus merusaknya bagi semua yang menolak undangan keselamatan Yesus. Akan tetapi, semua orang yang memanggil nama Tuhan, yang percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Allah, dan bersedia berserah padanya sebagai juru selamat dan Tuhan, dapat menikmati perdamaian dengan Allah. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu,
bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.